Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wilneka Siti Mardayati and will try to interpret a video of Indonesian language to English language. So here we go. Oke, pakai kacamata pelindung, kencangkan helmmu dan jangan lupa pegangan yang kuat. Kita akan melihat seberapa cepat kita bisa ngebut. Kaki panjang dan tubuh yang berotot. Lumayan berbeda dari kebanyakan pelari jarak dekat yang bertubuh lebih pendek. Tapi manusia tercepat di dunia kayaknya gampang banget bergerak secepat itu. Sejauh ini pelari tercepat bisa mencapai 43 km per jam. Okay. Wearing protective glasses, tighten your helmet. And don't forget, hold on tight. We will see how fast we run. Let's start long leg and the muscle body a little bit different from another runner. Short distance, but the fastest human in the world looks simply to moving faster like that. As long as we know the fastest runner can reach until 40 km per hour. Lebih sedikit. Itu kecepatan yang dicapai oleh pelari sprint Usain Bolt pada setengah jarak dari rekor lari 100 meternya. Manusia bahkan bisa lebih cepat lagi loh. Kecepatan tertinggi yang bisa kita capai mungkin tergantung seberapa cepat otot kita mampu bergerak. Otot kita seharusnya bisa mencapai kecepatan hingga 64 km per jam. Tapi kita tidak bisa melakukannya karena terlalu lama di udara. Anggota tubuh kita hanya sanggup menahan daya tertentu saat menyentuh tanah. Makanya waktu pakai sepatu roda atau sepatu skate, kamu bisa ngalahin pelari. Ada lebih banyak gesekan saat kamu meluncur. Yang bikin kita bisa lari lebih cepat itu kayaknya sih sederhana. Kaki yang lebih panjang, pinggul lebih lebar, atau kaki tambahan. Seperti serangga. Seru kali ya kalau bisa lari kayak kuda. The fastest runner is Usain Bolt. He can run until 100 meter. It's a record. Human even can be move faster, and human is the faster. The human can move is even or depend by the muscle. The muscle can be move faster until 64 km per hour. But we can do this if we have a long time in the air. Our body can hold something in the ground, like when we wearing a skate roller. We can defeat the runner because we have more friction, so we can slide, and that's what we have a faster than the runner. Simply we have a long leg and a wide hip and more foot edit. Pada 2016, rekor kecepatan nggak cuma berhasil dipecahkan di arena lari, tapi juga di lereng ski di Perancis. Rekor dunia untuk ski menuruni bukit dipecahkan oleh instruktur ski dan pemandu pendakian gunung asal Italia. Dengan hanya dibantu gravitasi, instruktur ini berhasil memecahkan rekor kecepatan manusia di darat, sekitar 255 km per jam, dengan berski melintasi zona di dekat jalur dasar, hanya dalam 2 detik. Wow, berdiri di es aja rasanya sulit, apalagi meluncur secepat. In 2016, the record of the faster is not only for the runner, but in the ice slope in France. A world of record is going downhill has been recorded by the ski instructor and the hiking guide from Italy.
only helped by gravitation, the instructor success making a record around 255 km per hour only in 2 seconds. Cepat itu. Kecepatan tertinggi yang bisa dicapai kumbang macan mencapai 8 km per jam. Memang nggak terlalu cepat, tapi coba bayangkan, jarak itu mencakup 120 kali panjang tubuhnya dalam 1 detik. Sebagai perbandingan, Usain Bolt mencakup 6 kali panjang tubuhnya per detik. Untuk menandingi kumbang ini, Bolt harus lari dengan kecepatan 772 km per jam. Itu 2 kali kecepatan burung alap-alap kawah. Kumbang macan punya mata yang tajam, tapi saat berlari, semuanya akan terlihat buram. Artinya, si kumbang harus berhenti sesekali untuk melihat tujuannya. Oke, hewan ini memang cepat, tapi ada satu tungau spesial yang kecepatannya setara dengan manusia yang lari secepat 2000 km per jam. Pada kecepatan tertingginya, tungau seukuran biji wijen ini bisa menempuh jarak 322 kali panjang tubuhnya per detik. Wow, kebanyakan kucing cuma bisa lari 0 kali panjang tubuhnya sepanjang hari. Meskipun kita tidak akan bergerak secepat itu dalam waktu dekat, kita punya trik buat ngakalin itu berkat otak kita yang cemerlang. Pakai teknologi pastinya. Kecepatan tertinggi yang pernah dicapai di darat adalah 1227 km per jam. Ini terjadi pada tahun 1997 di Nevada dalam Trust SSC. Ini kemajuan besar dari pemegang rekor pertama. Tahun 1898, seorang pria asal Prancis berhasil mencapai kecepatan yang lumayan menakjubkan, yakni 62 km per jam dengan mobil listriknya. Di udara, kita pernah mencapai Mach 3,3, itu sekitar 3.400 km per jam. Semua ini berkat pesawat jet tercepat di dunia, Lockheed SR-71 Blackbird. Hebatnya, pesawat ini tidak punya kecepatan tertinggi. Yang membatasi kecepatannya hanyalah suhunya. Kalau bisa terbang secepat yang dia mau, pesawat ini bakalan meleleh di langit sana. Di air, rekor kecepatan cuma sedikit di atas 275 knot. Atau 510 km per jam lebih sedikit. The faster is tiger beetle. They have 8 km per hour. It's not too fast, but imagine that if the distance is 120 times for the tiger body per 1 second. Tiger beetle have a sharp eyes, but they can see clearly, so they have to stay for a while to see the road. So for the faster it is happen in the 1997 in Nevada is 1227 km per hour is qualified as SC, and in the 1898 the man from France he can make a record with 62 km per hour with electric car, and in the air with 3040 km per hour. The Lockheed SR-71 Blackbird, they can fast with 3040 km, but the limit is only about the degree, and in the water is only for 510 km per hour. So that we can conclude if the ratio between the human muscle and the
instructor of ski and the tiger beetle, the electrical, they have a faster each other. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.